Si kembar siam yang memegang pedang dan berlumuran darah ini, hanya karena rasa ingin tahu, dengan kejam memotong lengan pengasuh mereka, dan juga memukuli kuda perang ayah mereka sampai mati. Menghadapi kemarahan ayah mereka, keduanya tampak polos. Bahkan, mereka menunjukkan senyum yang aneh. Di hadapan tatapan terkejut ayah mereka, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Keduanya berasal dari keluarga terpandang. Ibu mereka adalah wanita cantik tiada taraf, Su Hualing. Ayah mereka adalah pemimpin seni bela diri yang terkenal, Qiyu Batian. Tak lama setelah menikah, mereka dikaruniai si kembar ini. Namun, seorang tabib tua menemukan keanehan saat memeriksa denyut nadi sang ibu. Ia meminta Qiyu Batian untuk bersiap memilih antara menyelamatkan ibu atau anak. Janin terus menyerap energi vital sang ibu. Jika dibiarkan, nyawa sang ibu akan terancam. Tetapi, keduanya tidak bisa mengorbankan anak-anak mereka. Seiring usia kandungan bertambah, Su Hualing semakin kurus. Makanan lezat dan obat-obatan mujarab pun tak mempan. Saat melahirkan, tubuhnya kurus kering, seperti mayat hidup. Akhirnya, setelah menghabiskan seluruh tenaganya, ia melahirkan bayi kembar. Namun, setelah melihat bayinya kembar siam, ia tak tahan menanggung kesedihan dan meninggal dunia. Qiyu Batian merasa menyesal dan marah. Ia membunuh dukun beranak dengan pedangnya, dan memperingatkan semua pelayannya, bahwa sampai kedua anaknya berusia 18 tahun, tak seorang pun boleh meninggalkan rumah. Jika ada yang membocorkan kabar tentang anak-anaknya, akan dibunuh tanpa ampun. Rasa duka karena kehilangan istri membuatnya semakin menyayangi kedua anaknya. Namun, kasih sayang Qiyu Batian malah berdampak buruk. Tingkah laku kedua anaknya sangat aneh. Pertama, mereka memukuli kuda kesayangan Qiyu Batian sampai mati. Lalu, mereka memotong lengan pengasuh mereka dengan pedang. Qiyu Batian gemetar karena marah. Ia bertanya mengapa mereka memukuli kudanya. Si kembar berkulit gelap menjawab karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika hewan yang lebih besar dari mereka mati. Qiyu Batian kembali bertanya mengapa mereka memotong lengan pengasuh mereka. Si kembar berkulit putih menjawab juga karena penasaran. Mereka ingin tahu apa yang terjadi jika lengan terpotong. Qiyu Batian langsung murka. Ia bertanya mengapa mereka penasaran dengan hal-hal seperti itu. Menghadapi pertanyaan Qiyu Batian, kedua anak itu tiba-tiba menunjukkan senyum yang aneh. Karena kami juga ingin memotong lengan kami sendiri. Di hadapan tatapan terkejut Qiyu Batian, mereka memotong tubuh mereka yang dempet sejak lahir. Beberapa tahun kemudian, Tian Jizi, seorang peramal, datang berkunjung. Setelah melihat kedua anak itu berlatih, ia menyarankan Qiyu Batian untuk segera membunuh mereka. Karena ia menyadari bahwa kedua anak itu berhati kejam dan berbakat luar biasa. Meskipun mereka belum mencapai puncaknya, dalam 5 tahun, mereka pasti akan melampaui Qiyu Batian. Saat itu, mereka pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Namun, Qiyu Batian memandangi kedua anaknya yang sedang bermain, dan akhirnya tidak tega membunuh mereka. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka meningkat pesat. Si kembar berkulit gelap mempelajari ilmu Dewa Roh Jahat, yang dapat membuat apapun meledak. Si kembar berkulit putih mempelajari ilmu Dewa Es, mampu membekukan dan menghancurkan semua benda. Suatu hari, 5 tahun kemudian, Qiyu Batian tiba-tiba menyadari si kembar menghilang. Saat mencarinya di luar, ia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat batang-batang pohon meledak dan mengembang. Buah-buahan di pohon juga terpotong oleh bilah es yang tajam. Saat itu juga, kepala pelayan datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Mendengar itu, wajah Qiyu Batian berubah drastis. Ia segera bergegas menuju kota. Namun, ia terlambat. Pemandangan yang ia lihat membuatnya terkejut. Lebih dari 8.000 orang di seluruh kota telah terbunuh. Hanya 2 penduduk desa yang tersisa. Tubuh mereka membengkak dan mereka datang untuk meminta pertolongan. Namun, begitu mereka sampai di hadapan Qiyu Batian, tubuh mereka meledak. Qiyu Batian dipenuhi darah penduduk desa yang tak bersalah. Ia menyesal tidak mendengarkan Tian Jizi. Ia ingin membunuh kedua anak kembar itu. Sementara itu, si kembar yang baru saja melakukan kejahatan besar, tertidur pulas seperti tidak terjadi apa-apa. Qiyu Batian memandangi si kembar yang tertidur. Ia teringat istrinya yang energi hidupnya dihisap oleh si kembar. Air matanya pun mengalir. Pahlawan yang dulu dihormati ini, kini merasa sangat putus asa. Saat itu juga, Hei Hayer tiba-tiba terbangun. Melihat ayahnya, ia berkata dengan acuh tak acuh, "Ayah, apakah ayah ingin membunuh kami? Hanya karena kami membunuh beberapa penduduk desa?" Mendengar itu, Qiyu Batian tidak bisa menahan diri lagi. Ia ingin membunuh si kembar dengan tangannya sendiri. Namun, Hei Hayer hanya menyentuhnya sedikit, dan lengan Qiyu Batian langsung membengkak. Kelihatannya seperti Hei Hayer yang menyerang. Tetapi sebenarnya mereka berdua, mereka memotong lengan Qiyu Batian dengan bilah es. Si kembar tampak bangga, "Ayah, kungfu kami lebih hebat darimu." Tapi sepertinya ayah belum tahu, ya? Kemudian, mereka membunuh ayah mereka sendiri. Sejak saat itu, si kembar berwajah iblis ini. Waktu berlalu hingga saat ini. Sebuah kereta kuda melaju kencang menuju lembah Huale. 3 penjaga aliansi bela diri langsung mengenali bendera hantu kembar hitam dari kota Moling.
Tak lama kemudian, hantu kembar hitam tiba di lembah Huale. Bai Gui merasa kesal melihat penduduk desa yang ramai. Kau yakin gadis Zicunya ada di sini? Hei Gui memukul prasasti lembah Huale dengan tinjunya. Cari saja dulu. Lagi pula, lembah Huale adalah kampung halamannya. Atau kita bunuh saja semuanya. Mungkin dia akan keluar kalau begitu. Detik berikutnya, prasasti yang dipukul Hei Gui dengan cepat membengkak. Akhirnya, prasasti itu meledak. Pecahan batu mengenai seorang pemuda. Pemuda itu adalah Sumo, tokoh utama cerita ini. Ia dikirim oleh orang misterius untuk melindungi lembah Huale. Sumo menoleh. Ia melihat Zigui mengambil bola anak-anak, menghancurkannya, lalu menatap anak-anak itu. Lihatlah anak-anak yang lugu ini. Cukup bunuh beberapa. Bai Cuyu pasti akan segera muncul. Sumo melihat niat buruk lawannya, lalu mengambil bola yang diremasnya, dan menghampiri hantu hitam putih. Kalian mau bagaimana dengan ini? Melihat ekspresi kejam Sumo, hantu hitam menyeringai dan mengambil bola itu. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau begini? Setelah melempar bola itu ke anak-anak, ia berbalik dan menepuk bahu Sumo. Kalau tidak ada apa-apa, aku permisi dulu. Saat itu juga, perut Sumo tiba-tiba membengkak, dan ia merasa tubuhnya akan meledak. Namun detik berikutnya, Sumo bersendawa panjang, dan tubuhnya kembali normal. Hantu hitam menatap Sumo dengan gembira. Hantu putih, anak itu milikku. Kau tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana jika aku tidak setuju? Lakukan seperti biasa. Pria harus diadu berdasarkan kekuatan tinjunya. Bukankah kau bilang mau mengandalkan tinju? Lalu kenapa kau mengeluarkan gunting? Saat keduanya sulit menentukan pemenang, 4 orang berwajah garang datang menghampiri. Apa yang dilakukan orang-orang dari kota iblis di wilayah aliansi bela diri kita? Tidak tahukah kalian bahwa dilarang masuk ke sini tanpa izin? Hantu hitam menunjuk ke arah ke-4 orang itu. Apa yang mereka katakan? Hantu putih menjelaskan. Sepertinya mereka menyuruh kita pergi. Sudahlah, kita lanjutkan switch saja. Beberapa saat kemudian, hantu hitam menang. Hantu putih menatap marah ke arah ke-4 orang itu. Karena kalian terlalu berisik, aku jadi kalah switch. Saat ia berbicara, salah satu dari mereka dipenggal kepalanya. 3 orang lainnya langsung merasa bahaya, dan berbalik untuk melarikan diri. Hantu putih melihat itu dan mengejar mereka. Hantu hitam menatap Sumo dengan bangga. Kau terlihat cukup tangguh, nak. Begitu selesai berbicara, Sumo menyerang lebih dulu. Dengan pukulan uppercut, diikuti tendangan kapak di udara. Hantu hitam menangkis dengan lengannya. Ia tidak menyangka, anak desa yang terlihat bodoh ini memiliki gerakan yang sederhana namun efektif, tetapi sangat kuat. Tidak ada fluktuasi energi internal, tetapi serangannya sulit dihindari. Hanya dalam beberapa ronde, banyak tulangnya yang remuk. Sumo terus menghujani pukulannya. Pukulan ini langsung menghancurkan dantian hantu hitam. Hantu hitam memegangi perutnya dan berpikir, jika dipukul sekali lagi, aku pasti mati. Sumo mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak kusangka orang-orang dari kota iblis begitu tahan pukul. Mulai sekarang, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku. Hei Gui menatap tajam Sumo. Ia teringat akan jurus Molinggong miliknya. Meskipun jurus ini seperti petasan, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Jurus ini disebut Mentian Baolei. Sekarang, asalkan aku bisa menangkap Sumo, aku bisa membunuhnya dengan jurus ini. Saat itu, Sumo sudah melancarkan tinjunya. Sambil menghindar, Hei Gui menghantam Sumo dengan telapak tangannya. Detik berikutnya, tubuh Sumo memancarkan cahaya, disusul suara ledakan yang keras. Namun, setelah debu mereda, Sumo muncul kembali. Apa itu jurus pamungkasmu? Terlihat biasa saja. Hei Gui tak percaya. Tidak mungkin, dia bisa menahan Mentian Baolei. Tiba-tiba, ia seperti melihat naga 5 cakar di belakang Sumo. Mata naga itu menatapnya dengan penuh amarah. Melihat itu, Hei Gui ketakutan. Ia segera menjauh dari Sumo. Sumo mengejarnya. Selesai sudah. Saat itu, Hei Gui merasakan aura kematian. Ia tidak rela. Ia ingin mati bersama Sumo. Lalu, ia memukul tanah dengan telapak tangannya. Tanah di bawah kaki Sumo mengembang dengan cepat. Kemudian, terjadi ledakan keras. Hei Gui menatap ke depan dengan susah payah. Untuk jurus ini, aku mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau tak mungkin selamat. Namun, detik berikutnya, Sumo muncul kembali di hadapannya. Kali ini, Hei Gui tidak seberuntung itu. Ia langsung dihabisi Sumo dengan satu pukulan. Dengan demikian, peringkat ke-8 kota Moling, Hei Gui, tewas. Hei Gui. Sementara itu, Baigi yang sedang mengejar mata-mata Wulin Meng, melihat keributan di sana. Hei Gui membuat keributan besar. Aku juga tidak boleh kalah. Mata-mata Wulin Meng, melihat Baigi mengejar mereka, berencana untuk berpencar. Asalkan satu orang bisa lolos dan membawa pesan kembali ke markas. Tapi Baigi sangat cepat. Ia langsung menyusul pria yang memegang gada berduri, lalu membelahnya menjadi 2. Baigi menatap 2 orang yang tersisa dengan sinis. Jangan kira kalau kalian berpencar, aku tidak bisa menangkap kalian. Pria yang membawa 2 pedang menoleh ke belakang, ingin melihat apakah ia dikejar. Namun, detik berikutnya, Baigi muncul di sampingnya. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Baigi langsung membelahnya. Kemudian, Baigi melompat ke puncak menara.
dan menemukan orang terakhir. Saat hendak melancarkan serangan pamungkas, tiba-tiba muncul sebuah tangan besar, mencengkeram kepala Baigui, lalu melemparnya dengan kuat. Menara tinggi itu terbelah dua. Zigui pun jatuh dari puncak menara ke tanah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Saat ia melihat sekeliling, ia mendapati Heigui terbaring di sampingnya. Dia tidak percaya, Heigui dikalahkan oleh pemuda itu. Sumo perlahan mendekati Zigui dan berkata, "Apa membunuh orang sesemudah itu bagimu?" Baigui terlihat meremehkan. "Jangan pikir kau tak terkalahkan setelah mengalahkan Heigui." Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya. Namun, sedetik kemudian, Zigui terlempar mundur, lalu menabrak dinding dengan keras. Sumo menatap Zigui. "Kalian tidak akan punya kesempatan kedua untuk muncul di lembah Hualuo." Zigui menggertakkan giginya dan berdiri. Dia kembali mengayunkan pedangnya ke arah Sumo. Sumo melompat untuk menghindari serangan Zigui. Melihat Sumo di udara, Baigui menggunakan serangan terkuatnya. Jurus ini memiliki jangkauan serangan yang luas. Mustahil untuk dihindari di udara. Hujan pedang memenuhi langit, bertujuan untuk mencabik-cabik Sumo. Namun, Sumo justru maju, menghadapi hujan pedang yang datang. Saat Zigui yakin akan kemenangannya, sebuah celah terbuka di tengah hujan pedang. Sosok Sumo melompat turun. Di tengah tatapan ngeri Zigui, Sumo melayangkan tinjunya, mengenai Zigui dengan keras. Baigui terlempar ratusan meter, dan menabrak dinding dengan keras. Peringkat ke-7 Kota Moling. Baigui telah tumbang. Si kembar yang penuh dosa ini membayar harga yang mahal atas kejahatan mereka. Melihat kejadian ini, mata-mata aliansi bela diri yang bersembunyi di kejauhan terkejut. Tak disangka lembah Hualuo menyembunyikan ahli seperti itu. Kota Moling pasti tidak akan tinggal diam. Ku harus segera melaporkan ini ke aliansi bela diri. Tidak lama setelah mata-mata itu pergi, sepasang tangan besar menyeret Heigui dan Zigui. Sumo mengepalkan tangannya. "Apakah kau juga dari Kota Moling?" Orang tua bungkuk itu berkata dengan tenang. "Aku hanya seorang kusir, mengumpulkan hutang untuk orang lain." Sebelum pergi, orang tua bungkuk itu melanjutkan, "Kota Moling tidak akan tinggal diam." Keesokan harinya, di Kota Moling yang menguasai 13 kota, dan memiliki 10.000 tentara bayaran, di dalam sebuah ruangan yang suram, terbaring seorang pria dengan perut berotot 18 kotak. Saat itu, seorang pelayan masuk. Dia dengan hati-hati mendekati tempat tidur pria itu. "Tuan Kuangmo, penguasa kota memanggil Anda. Cepatlah ke sana." Begitu kata-kata itu terucap, pelayan itu memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat itu, dia segera berlutut dan memohon, "Tuan Iblis Gila, tolong, cepat pakai baju zirahmu." Setelah pria itu mengenakan baju zirahnya, pelayan itu sudah pingsan. Dia adalah Iblis Gila, salah satu dari 3 iblis kota roh jahat. Monster yang hanya dengan aura pembunuh yang dipancarkan tubuhnya, bisa merenggut nyawa seseorang. Siapapun yang menatap matanya, akan memuntahkan darah dan kehilangan kesadaran. Baju zirah yang terbuat dari besi dingin berusia 10.000 tahun ini, bukan untuk melindungi tubuhnya, tetapi untuk mencegah melukai orang lain. Saat itu, di aula utama Istana Iblis Surgawi, pria yang memimpin melihat 2 hantu hitam dipukuli hingga sekarat. Dia dengan marah meremukkan sandaran tangannya. "Siapa yang melakukan ini?" Orang tua bungkuk itu melangkah maju dan berkata, "Sumo dari Lembah Bunga Bahagia." Mendengar itu, pria yang memimpin melanjutkan, "Sumo, aku belum pernah mendengar nama itu di dunia persilatan. Siapa di antara kalian yang akan pergi ke Lembah Bunga Bahagia?" Saat semua orang merasa malas dan tidak mau pergi, Iblis Gila masuk. "Iblis Gila, kau datang tepat waktu. Pergi ke Lembah Bunga Bahagia. Habisi anak muda bernama Sumo, sekaligus bawa kembali pengkhianat